Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa menu yang ada di aplikasi mobile GSI. Ada 3 menu yang ingin saya jelaskan, yaitu menu utama dari akuntansi ya. Pertama ada penerimaan, terus pengeluaran, dan yang terakhir buku besar. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penerimaan. Cari ada yang nama menunya penerimaan keuangan. Klik saja. Nah, di tampilan awal penerimaan ada 2 tab, pertama tanggal atau per bulan. Ini berarti list penerimaan per bulan kalau per tanggal ini. Jadi untuk tanggal sekarang belum ada penerimaan. Terus coba ditambah penerimaannya. Oke. Nah, ini adalah akun-akun yang sudah terdaftar di daftar akun. Contoh, saya mau buat penerimaan untuk pendapatan software sebesar 250.000. Terangannya tes saja. Simpan. Kalau disimpan terus ada pilih atas nama siapa. Atas namanya tes saja. Terus tanggal, kalau mau pindah tanggal bisa diisi. Terus sumber dana. Kalau misalkan sumber dananya itu bisa harus bank, contoh di sini ada transfer, jadi bisa diisi banknya. Nah, di sini saya akan ke cash saja. Kalau udah semua bisa disimpan. Nah, proses penerimaan berhasil, di oke saja. Jadi dia akan balik. Nah, di sini udah ada penerimaan nih baru yang tadi saya masukin. Diklik 2 kali untuk masuk ke detailnya. Nah, ini detailnya. Ada atas nama, ada sumber dana, keterangannya, tanggal, terus nomor penerimaan, jumlahnya berapa. Nah, misalkan mau dirubah akunnya bisa klik di sini nih. Nah, pindah ke contoh, pindah mau dari pendapatan software mau ke petty cash, simpan. Nah, nanti ada notifikasi apakah yakin ingin merubahnya. Kalau mau dirubah, oke saja. Gua berhasil. Nah, di sini udah ganti ke petty cash nih. Oke. Itu untuk penerimaan. Terus contoh kalau misalnya penerimaannya mau dihapus, bisa di slide dari kanan ke kiri. Nah, nanti alasan batalnya harus diisi. Contoh salah input. Nah, kalau di oke dia akan membatalkan penerimaannya. Nah, proses pembatalan berhasil. Dia hilang. Gitu. Nah, di sini juga kalau yang per bulan bisa per bulan mana aja, Mei contoh. Nah, berarti Mei. Nah, di sini bulan Mei ini. Semua penerimaan yang ada di bulan Mei. Tahunnya, tanggal sekarang, kalau mau diganti tanggalnya bisa di sini. Oke, itu untuk penerimaan. Selanjutnya kita ganti ke pengeluaran. Untuk pengeluaran sebenarnya tampilannya sama ya, cuman bedanya di sini itu untuk mengeluarkan uang bukan menerima uang. Tampilannya sama seperti penerimaan, cuman beda fungsinya saja, fungsi buat menerima atau ngeluarin uangnya. Untuk tambah juga sama, contoh saya tambah 1. Nah, pengeluaran untuk pembayaran hutang supplier besar 500.000. Tes aja. Jadi simpan, atas namanya tes saja. Nah, sumber dana saya coba ke transfer, terus ke bank BRI. Tanggal kering nggak apa-apa hari ini. Terus coba disimpan, berhasil ngeluarin. Nah, nanti ada dari sumber dana mbak transfer BRI, klik 2 kali. Sama seperti penerimaan, ada detailnya di atas, terus ada item datanya yang dikeluarin tadi. Kalau mau merubah akun sama kayak tadi bisa langsung dirubah. Nah, terus sama di sini juga untuk pengeluaran per bulannya.
Kalau mau ganti bulan tinggal ganti. Nah, itu untuk item pengeluaran. Hampir sama seperti penerimaan, memang sama cuma beda fungsi saja. Oke. Dari penerimaan dan pengeluaran tadi nanti akhirnya atau ujungnya nanti akan masuk ke buku besar. Semua akan terekat di buku besar. Contoh kita masuk buku besar. Nah, kita tadi kan ngeluarin ke pembayaran hutang supplier ya. Kita cari dulu pembayaran hutang supplier, klik 2 kali. Nah, nanti ada akunnya. Tahun bukunya diisi, tahun berapa, armada opsional. Nah, terus datanya mau dari semua data atau per tanggal transaksi bisa difilter. Contoh saya mau semua data yang pembayaran hutang supplier. Saya cari. Nah, ini adalah semua data yang dari akun pembayaran hutang supplier. Di bawah nih ada totalannya nih. Ada total debitnya berapa, terus total kreditnya berapa. Terus saya coba ke yang paling atas berarti ya. Nah ini. Sebentar, yang paling atas. Oh ini berarti ini. Ini pengeluaran saya tadi, 500.000. Iya betul, berarti itu yang 500.000. Terus misalkan di sini ada di pojok kanan ada beberapa menu. Contohnya yang cari nih dia kalau mau pindah akun mana, contoh ke petty cash atau pendapatan software boleh 2 kali. Terus cari. Nah, ini pendapatan software. Terus contoh di sisi kanan ada action. Di sini bisa untuk input saldo awal akunnya atau recounting si buku besarnya. Contoh saya input saldo awal. Saldo awal untuk pendapatan software dia ada debit di 1.500.000 contohnya. Keterangannya nggak usah diisi, nggak apa-apa, simpan saja. Oke. Nah, nanti di paling atasnya ada yang input saldo awal. Nah, berarti kan nanti kan di debitnya tuh ada nambah tuh, terus ada kreditnya nambah juga. Terus untuk yang transaksi input saldo awal ini bisa kita rubah atau kita batalkan. Contoh klik 2 kali atau di slide. Nah, di slide ada actionnya, slide dari kanan ke kiri ya, dari kiri ke kanan maksudnya, maaf. Dari kiri ke kanan bisa diedit saldo awalnya atau dihapus saldo awalnya. Contoh kalau mau diedit, tadi kan 1,5 juta, kita ganti jadi 2,5 juta. Simpan. Oke. Nah, dia ngerubah nih debitnya jadi 2,5 juta. Terus bisa dihapus juga, nanti hilang saldo awalnya. Untuk yang hapus hanya bisa yang saldo awal ya. Kalau transaksi yang lain nggak bisa dihapus. Saldo awal saja, contoh hapus. Nah, berhasil dihapus, dia hilang lagi. Contoh saya tambahin lagi 2 juta sekarang. Simpan, oke. Nah, dia ada lagi nih saldo awal debit 2 juta, kredit 0, terus totalannya ada di bawah, total debit sama total kreditnya. Terus action yang kedua tuh ada namanya recounting. Recounting ini fungsinya kalau kalian menemukan kejanggalan dalam perhitungan si total debitnya atau total kreditnya. Jadi misalkan 2 juta dikurangi 500.000, kok jadinya 1 juta gitu, itu kan salah. Kalian bisa ngitung di action terus recounting. Nah, menjalankan proses hitung ulang. Jadi recounting itu dia ngitung ulang semua dari awal gitu ya. Terus kalau di OK dia akan recounting, kalau berhasil dia akan ada notifnya bahwa berhasil. Nah,
ini karena nggak ada yang salah jadi nggak ada yang berubah ya, jadi nanti kalau ada yang salah dia bakalan berubah. Mungkin itu untuk buku besar. Nantinya untuk detail bagaimana alur akuntansi, seperti bagaimana sih cara pengeluaran, penerimaan, kalau masih ada yang belum ngerti gitu nanti bisa ditanyain langsung ke karyawan GSI atau staffnya atau adminnya. Boleh, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.